Kita akan kembali ke rekan Sisilia Sinabariba untuk mengikuti bagaimana jalannya rekonstruksi gelar perkara. Silahkan Sisilia. Oleh tersangka Iya, Zakia ini sudah masuk ke adegan penganiayaan sebenarnya yang dilakukan oleh kedua tersangka karena Mario menyuruh korban David Ozora untuk push up 50 kali. Dan dapat terlihat di layar saat ini adalah push up yang diminta dilakukan oleh Mario Dandi kepada korban. Meminta korban untuk mengambil sikap push up dan untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Ini adalah proses push up yang dilakukan oleh korban yang dilakukan oleh peran pengganti karena korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Ini merupakan adegan yang dilakukan setelah sebelumnya mereka sempat berbincang antara Mario Dandi. Korban hanya mampu, sesuai analisa yang kami lakukan dari CCTV, hanya mampu melaksanakan push up sebanyak 20 kali. Kemudian korban tidak kuat dan posisi jongkok, lutut ke untuk saat ini proses rekonstruksi sudah masuk ke klaster penganiayaan. Ini sudah masuk ke bagian penganiayaan, diawali dengan tadi bagaimana Mario Dandi berbincang terlebih dahulu duduk sambil merokok bersama dengan korban David Ozora, sementara dua pelaku lainnya duduk. Karena menurut tersangka MDS, korban ini pusapnya tidak benar atau tidak sempurna, diberikan contoh langsung oleh tersangka MDS. Ya, Zakia. Dan saat ini tadi disampaikan bahwa David diminta push up 50 kali, namun David tidak sanggup. David hanya sanggup push up 20 kali karena ia tidak kuat. Kemudian Mario Dandi memberikan contoh bagaimana push up sebanyak 50 kali ini. Ini adalah adegan sudah lewat adegan 15, bahkan ini sudah masuk adegan 17 sebenarnya kalau kita melihat tadi kronologi yang sudah dilakukan, diawali dengan proses perencanaan. Dan ini adalah contoh push up yang diberikan oleh Mario Dandi kepada David karena David tidak sanggup melakukan push up sebanyak 50 sesuai dengan permintaan dari tersangka Mario Dandi. Jika kita melihat kejadian saat ini ketika David melakukan push up, pelaku anak AG hanya berdiri saja, tidak melakukan apapun. Adegan ini MDS mencontohkan sikap push up, kemudian disaksikan oleh tersangka SL. Dan hanya disaksikan oleh para tersangka lainnya. Tentu rekonstruksi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian antara keterangan para saksi. Ada perubahan, Zakia. Ternyata pada saat kejadian ini, AG atau pelaku anak AG berada di dalam mobil ketika push up yang dilakukan oleh David dan diberikan contoh oleh Mario Dandi. Setelah adegan ini, kemudian korban mengambil sikap push up kembali dengan posisi tersangka MDS sudah berdiri. Artinya, Zakia, jika kita melihat adegan saat ini setelah MDS memberikan contoh bagaimana push up, korban kembali disuruh melakukan push up kembali, sementara tersangka Mario Dandi berdiri dan melihat push up yang dilakukan oleh korban David. Sementara tersangka atau pelaku anak AG berada di dalam mobil. Begitu juga dengan tersangka Shen yang hanya melihat saja dan tidak ada usaha untuk melakukan penghentian atau peringatan kepada Mario Dandi atas tindakan yang dilakukan terhadap David. Sambil menunggu adegan berikutnya. Adegan yang berikutnya ini, korban disuruh push up, sedangkan kedua tersangka jalan mengelilingi korban yang sedang mengambil sikap push up.
Jadi setelah dicontohkan tersangka MDS, korban mengambil sikap push up dengan posisi tangan mengepal korban. Ya, posisi tangan mengepal atas instruksi dari tersangka MDS. Ambil momen. Silakan Iden diambil dulu momen. Ya. Kemudian masih di momen yang sama, tersangka SL mengucapkan sebuah kalimat. Kalau nggak kuat di kepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Kalau nggak kuat tangan dikepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Akhirnya korban membuka tangannya seperti ini. Zakia, kembali kami sampaikan bahwa jika tadi saya sempat mengatakan bahwa Shen membiarkan begitu saja, namun ternyata Shen sempat memperingatkan dan memberikan menyampaikan saran kepada David bahwa ia tidak perlu mengepalkan tangan pada saat push up. Jika David memang tidak kuat, David dapat melakukan push up dengan tangan terbuka, artinya telapak tangannya terbuka. MDS meminta korban untuk sikap tobat dan dicontohkan oleh SL atas perintah dari atau instruksi dari MDS. Dan ini adalah reka adegan di mana David diminta untuk mengambil sikap sujud dan Mario Dandi kembali meminta dan menginstruksikan agar Shen memberikan contoh atau memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana tindakan sujud, dan ini adalah tindakan sujud yang dilakukan oleh David sebagai korban atas perintah dari Mario Dandi. Artinya hingga saat ini sudah ada beberapa instruksi yang diberikan atau perintah yang diberikan Mario Dandi kepada korban David maupun kepada tersangka Nanti pada saat Shen Lucas. memperagakan sikap tobat atas instruksi dengan sedikit nada butakan dari MDS, SL memberikan contoh. Nanti tolong kalau sudah siap nanti SL baru memperagakan gerakan sesungguhnya. Silakan dikondisikan dulu apa-apa yang untuk pengambilan dokumentasinya. Jika kita melihat rekonstruksi kembali saat ini, kemudian Agi sudah keluar. Semoga dokumentasi ini jangan ditutup. ada beberapa instruksi yang sudah diberikan oleh Mario Dandi kepada David, diantaranya meminta David push up 50 kali, kemudian meminta David push up dengan mengepalkan tangan, dan meminta David untuk bersujud atau sikap tobat. Tidak hanya David, Mario Dandi juga meminta sejumlah hal untuk dilakukan kepada tersangka lainnya, kepada Shen. Belum kita Pak, ketutup tadi Pak. Baik, adegan selanjutnya.